Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kembali nih dalam edisi tebas khusus ya, khusus pertandingan Indonesia melawan Australia. Ya. Nah, jadi Tribuners, sebelum kita mulai nih kebetulan kita kedatangan pandit dari Langsung nasional. Suriname ya, dari Suriname ya, dari Kuwait. Ke Madagaskar. Bung apa nih? Bungkus. Agak mirip bungkus, tapi dia Iya, campur juga. apa nih? Nasi campur. Bungkus versi Excel ya. Iya, campur dia. Dia campur back office sama ini ya kan, frontliner. Oke, Bung Akbar, apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Seru nih. Ini kayaknya nih ilmu padi kali ini ya. Kayak dibanding yang apa, narsum yang satu lagi ya. Tapi dia Narsum yang sebelah kemana? Saya puji. saya puji. Lagi kemana dia? Dia lagi ada kemalangan. Ada kemalangan. Ibundanya dirawat di rumah sakit. Kita doakan Fokus rumah supaya sakit. cepat sembuh ya. Ya, Mbak Eri ya, mudah-mudahan sembuh ya. Segera ibunda tercinta. Kita akan berkunjung nanti. Ya. Oke nih Bang, ini agak-agak berduka atau gimana nih Indonesia? Selamat dalam dulu menghadapi- lah untuk Selamat dulu. apa dulu Qatar ya. Untuk siapa yang mau dikasih selamat nih? Selamat buat untuk Qatar lah. Udah Juara Asia. Piala Asia udah untuk orang itu itu nggak usah aja. dikasih selamat itu, nggak usah dikasih selamat. Qatar. Kafar. Kafar namanya. Kafar nama sekarang. Kafar. Sekarang namanya Kafar. Kabar ya. Aduh, Pokoknya biasa memang. Par itu semua untuk dia. Gitu. Komite wasit pun dari mereka juga. Oh, dia wasit ternyata dari Kapar juga. Iya, dari Kafar. Kapar. Ketua Par komite bukan wasit komite ya? wasit. Par Par untuk Piala Asia, par untuk Qatar. Kalau bahasa Inggris itu kan ada irregular verb gitu kan. Apa itu kan, ibaratnya kata ketiga gitu. Berarti ini Qatar, kapar, kupur. Kotor satu lagi. Tambahannya. Verb empatnya bang. Iya. Oh ya, empat. Empatnya empat. Nah ini Bung Akbar nih. Iyalah, Kita mana- ingin cuma nama melihat Bung Akbar analisis dia. terkait dengan Kalau kemarin Jangan itu memang bungkus saja lah. oh iya. Berat kali bang bungkus. Bungkus. Bungkus plastik. Kali berarti ya. Kalau menurut Bung Akbar ini gimana pertandingan Indonesia kemarin itu? Apakah memang anak muda film India kalah dulu baru game over berikutnya atau gimana? Kayaknya dijawab buat sama kejutan. Piala Asia senior ya. Pertandingan pertama Oh, kena dulu. penalti. Iya, Ini yang U23 iya. kena penalti lagi. Tapi ini dua-dua kan penalti nih golnya kan? enggak. Satu Satu- tendangan satu- bebas. Satu lagi tendangan bebas. Tendangan Cuma bebasnya proses kelas. menuju tendangan bebas itu yang agak aneh kan. Iya, pertanyaan. Masa harusnya free ball itu. Ya kan, 50-50. Iya kan, kena Iya. kaki wasit kan. Oh, yang itu ya. Iya kan? Hmm. Seperti kemarin lah, tadi pagi lah ya. Madrid lawan City. City. Karena ada yang ditendang Valverde atau siapa tuh? Kena Kena perutnya. tangan kaki wasit Perutnya habis itu kayaknya. membal ke perutnya. Aduh. Nah, habis itu kan free ball. Bukan bola untuk lawannya kan. Ya kemarin kena kaki wasit, bolanya siapa dianggap melakukan pelanggaran padahal Witan itu sudah memberhentikan bola karena kena kaki wasit. Wasit. Tendangan bebas. Memang Gol. memang wasit yang nggak ada ala ini ya. Wasit memang Siapa nama wasitnya tuh? Nasrullah. Nasrullah Akabirov kan. Kabirov iya dari Bang, aku Tajikistan. tanya, aku cari ini dia, IG dia. Ditutup udah. Banyak kali. Banyak, iya. Sempat. Nasrullah ya kan. Ku tengok komennya, wih mak ini kok orang Indonesia semua yang komen. 600.000 itu apa komen kemarin? Rupanya saya cek-cek ya orang Indonesia yang buat Nah, ini itu ribanya. dia. Ada yang mana yang betul? Tertipu Yang kita. apa itu? Yang udah dikunci. Ada yang protek satu ya. Nah, yang diprotek Itu yang protek siapa itu? Dialah. Dialah. Oh dia langsung ya. Di tag dari Federasi Tajikistan langsung soalnya. Instagramnya. Sampai turun ya kan. Mahkamah internasional turun nggak itu ya? Persoalan itu. Apa namanya? Komennya itu lebih besar dari siapa yang juara katanya. Lebih banyak komennya ini. Jumlah komennya. Iya, hampir berapa ribu? 600 itu 600.000. Itu orang Indonesia Pak. Orang Indonesia semua ada pasti. 90% lah Indonesia tuh. Ya, emang kalau orang Indonesia dijolimin hati-hati lah. Habis rusak barang tuh. Untung nggak hilang itu Instagramnya. Bentar lagi hilang tuh. Bentar lagi hilang. Itu dirapor juga tuh ya. Tapi Dirapor menurut kan? menurut Anda secara umum kepemimpinan wasit cuman? Ya ada beberapa keputusan aneh sih bang. Kayak yang Pasti. paling kentara tuh yang tackle dari belakang itu. Kenapa nggak ada cek VAR, padahal bisa direct red card itu. Iya, harusnya. nah itu juga yang menjelaskan kenapa kartu kuning keduanya Ivar Jenner itu nggak bisa dilihat VAR.
dia terprovokasi. Bukan, karena kalau dilihat VAR itu ada 4 poin itu harus kenapa harus melihat Harus regulasinya, ya. penalti, Yes. kemudian gol atau tidak gol, kemudian kartu merah langsung direct sama aku lupa Komplain satu lagi. Bukan, pemain bukan. enggak? Ada satu lagi, ada yang keempat. Nah, kasus IPAR itu tidak bisa dilihat VAR. Kenapa? Karena pelanggarannya itu potensinya kartu kuning, bukan kartu merah. Bukan yang fatal ya. Bukan yang fatal. Dan persoalannya dia sudah pernah dia kena kartu kuning yang pertama. Karena kartu kuning lagi dia nggak perlu lihat VAR juga sebenarnya. Nah, persoalannya dia menilai yang cuma Apakah layak kartu kuning atau gitu enggak? aja itu. Ibarat kena sentil, Kok harus guys. kartu kuning gitu. Tapi memang layak dapat Oscar juga itu pemain apanya ya? Pemain Qatarnya. Oh, layak diundang main sinetron di Indonesia. Iya, sinetron. Orang layak. udah tahlilan kok ada meme-memenya dia tidur udah tahlilan bapak tidak tidur gini. Hoax atau enggak itu? Yang Apa? katanya ada campur tangan raja ini, Raja Qatar terkait dengan kemenangan Qatar kemarin itu. Nggak tahu Apa lah itu kalau hoax atau itu, gimana? itu kan masih dugaan-dugaannya. Tapi yang pasti ketua Komite Wasit Asia. Komite Wasit Asia itu adalah orang Qatar. Ketua komite Ya, wasit. dan kayaknya dia kayak semacam Peri Paulusnya Indonesia lah. Dia Artinya- ketua liga. Artinya ketua ada liga di Qatar. apa dia? Ada intervensi dia terhadap tahu. wasit Kita ini. nggak tahu. Kita Masih nggak tahu. dugaannya ya juga. Kita Ya nggak tahu. pasti Tapi- ada lah itu, pasti ada tuh sikit-sikit. Tapi Cuma korelasinya dia- kan kalau kita mau menghubung-hubungkan ada. Kalau kita mau Cocokologi ya. Cocokologinya. ada. Cocokologi. Masalahnya soal pelanggaran-pelanggaran secara detail aja, secara ini aja Qatar sampai sedetail-detailnya pun di Iya. cek par. Padahal kan ibaratnya Iya, Marcel. kalau yang siapa itu Rizky Ridho kan bukan maksud yang gini kali. Bukan. Cuma Karena cover badan aja. Nggak tahu dia ada mukanya di situ. Tapi- Kalau apa kena perutnya sebenarnya Tapi itu memang kan. gestur wasit dalam mengambil keputusan itu kayak terkesan membela ini kali. Di babak pertama masih agak stabil. soft lah. Soft. Pembelaannya Nggak masih terlalu agak ketara soft, ya. nggak terlalu ketara. Di luar penalti ya. Vulgar yang kedua. Penalti. Yang di babak Babak kedua yang vulgar parah, kali ya. parah. Cuma kita kayaknya hanya menyoroti Nasrullah tadi kan. Individunya. person. Padahal ada wasit lain yang juga kayaknya Oh, iya. bertanggung Di jawab bawah. besar. Wasit PAR. Hmm. 2 orang Yang dari di dalam Thailand. par tuh. Oh, walaupun memang kalau diduga-duga, ya bisa jadi ya. Ya. Karena masalahnya kenapa ditunjuk dari Thailand gitu loh. Untuk VAR ya. Nah, Nggak, rupanya apa? Itu mungkin salah satu Awak kuasanya kira- si orang Qatar tadi. Enggak, Iya. justru kira dorong Thailand bakal dukung Asia Tenggara lah ini. Enggak, kan. enggak. Justru malah dia nggak Karena- suka sama karena- Indonesia kali ya. Karena Thailand kan. Enggak, masalahnya apa? Harusnya dari Peran orang itu, Bang. kalau Filipina mungkin atau Kamboja atau apa Tapi namanya. masalahnya dari mereka nggak ada Brunei wasit gitu. FIFA. Mungkin itu Iya, nggak ada itu wasit satu. FIFA. Kalau Thailand kan punya Historis apa ya. Punya historis dengan Indonesia. Apa namanya itu? Rivalitas. Kompetisi. rivalitas, betul. Thailand, Vietnam. Malaysia, kalau Malaysia Malaysia lagi, oke lah. jangan Malaysia kadang-kadang kita bersaudara dengan Malaysia. Ya kan, kadang hubungan baik, kadang hubungan Jiran panas. tetangga tadi ya. Nah, kalau Malaysia Jiran negara tetangga. masih oke lah. Tapi kalau Thailand dan Malaysia, Singapura kan. Tapi kalau Vietnam sama Thailand, ya Wah, itu. kayak musuh dalam selimut gitu loh. Tapi peran wasit VAR itu apa rupanya? Loh, dia yang mengasih Ngabari wasit. yang Ya, pertama, pertama. gol pertama. Hmm. Gol pertama Thailand yang yang penalti. Itu kan awalnya nggak, wasit sudah tidak menunjuk penalti. Ayo main, jalan terus. Rupanya Habis ada- itu kan ada kompor ya? calling dari atas, kan Kompor. calling dari atas, possible penalti. Wih. Checking VAR possible penalti kan. Baru oh iya kita cek. Habis itu cek penalti. Tadinya enggak. Kalau di detail-detail kan ya nampak lah tangannya gini. Kalau tadi sekilas cuman sejalan gitu aja nggak kelihatan ya kan. Ini cup Pakai slow motion lagi ya? Di slow motion diulang lagi pas penalti diulang wasitnya. Kayak sinetron dia ya. Di slow motion. Slow Ya, motion tapi diulang-ulang terus. Apapun ceritanya kan skor akhir itu yang berbicara kan. Ya skor Untuk akhir skor 2-0 adalah untuk itu. kalau skor akhir adalah selamatlah juara adalah Qatar ini. Tutup mata udah juara lah itu Qatar. Qatar iya. tuh apa VAR itu bukan untuk apa untuk Piala Asia tapi untuk Qatar. Jadi kalau Qatar. khusus untuk Qatar Jadi aja. ketika pertandingan di luar Qatar tuh matikan gitu Matikan. ya. Ini ya kalau misalnya Qatar ini dipergunakan untuk Qatar aja. Iya. Kalau ada pelanggaran Qatar langsung detail-detailkan Nah, semua VAR. terkait mental pemain Indonesia dalam situasi seperti itu Bagus. secara Bagus sih. keseluruhan gimana? 110 Nggak terpancing ya? Nggak Enggak. terpancing. Apalagi yang pas Ivar kartu merah kan dia Iya, protes nggak dikit, emosi ya, udah lah ya, keluar ya, aja. ya, Nggak ya, ada, ya, ya. gitu. Cuma di Masalahnya Instagram. Pak, pelatihnya yang agak emosional gitu loh.
Iya, Wak Tayong. ya, Wak Tayong Nah. sebenarnya ya protes di luar lapangan tuh biasa. Ya wajar. Cuma protes seperti itu ya. Iya. Mungkin kalau di Liga 1, Liga 2, apalagi Liga 3 itu wasitnya udah dipukul itu. Mungkin dari kejar sampai lorong itu wasitnya. Liga 3. Kalau Liga 3 lah itu. Udah wasit. Jangan kan itu Sapi Hernandez, wah tendang apa tuh tempat siaran Betul, Liga Champion itu Oh, ditendang, Sapi, iya, Sapi wah kartu merah. kartu merah. Aku Dan nggak mau- tahu bang, apa komentar dari pihak Qatar, apa rupanya Kalau komentator mereka terkait dengan pertandingan kemarin ini. ya kalau mereka ya tutup mata dengan itu. Tutup mata, pura-pura bisu, pura-pura Bisu, peka gitu. pura-pura peka, ya kan. Ya pemain kami sudah berjuang mati-matian, iya. pantas kami menang. Iya. Ya pastilah berjuang mati-matian pemainnya. Persoalannya dengan berjuang mati-matian itu ada hal lain yang mendukung itu. Iya. Pemain ke 12, 13, 14, 15, 16. Banyak ya Ya, pemainnya. 16 pemain. 16 pemain deh. Pemain Indonesia melawan 16 atau 17 ya? Pemain. 11 pemain Qatar, 3 wasit tengah, 3 wasit par. 17 orang. Belum lagi supporter. 18 lah jadi. Komite 18 wasit, lah. komite wasit tambah lagi. Komite wasit. Wasit 19 lah. pokoknya. Tapi ini bukan terkesan Indonesia mencari alasan, Bang. Oh Terkait enggak, kekalahan. enggak. Dari sisi permainan bagus Indonesia. Bagus ya. Bagus. Tapi kan dalam sepak bola kan bukan cuma permainan aja, ada faktor X lainnya Iya. yang pengaruhi. Itu dia. Ya cuman sepakat nggak kita bahwasannya ini sebenarnya sebagai batu loncatan aja. Ini artinya sebagai case yang harus kita tegar lah menghadapinya kan. Bounce back-nya. Nah, apakah memang kemungkinan besar wasit-wasit selanjutnya akan seperti itu atau gimana? Enggak. Hah? Kayaknya enggak. Nggak mungkin ya. Khusus ini ya Atau Indonesia ini udah ditarget, Bang? Kayaknya sih Berkembang. kayaknya udah ditarget karena mikir Indonesia nih kayak main-main Vietnam nih mikirnya gitu keras-keras nih jadi orang tuh standby lah par nih. Apalagi nanti Mikirnya gitu mau kayaknya. Australia kan agak-agak dikompori. Kalian riba itu Indonesia. Indonesia tengok aja kalian menang-menang par ini kata Bisa Australia. jadi. Long bolong Karena bola ada aja. komite- Oh. Ketuanya dari mereka kan. Ketua komite Ketua wasit. wasit dari Qatar. Iya kan. Nah, jadi secara keseluruhan lah game kemarin itu nggak bad banget lah ya Indonesia. Indonesia tidak bermain terlalu bagus tapi juga tidak jelek dan diperparah oleh itu sebenarnya. Iya. Full position Indonesia kok Posisi yang Indonesia ini. unggul. Akurasi passing kita juga Akurasi jauh di passing atas. lebih bagus, hanya saja memang create peluang itu Finishingnya. kecil sedikit. Nah, kita Final third-nya itu bermasalah. Kayak 5 shoot on goal tapi nggak ada satupun yang apakah. Nah kemudian juga terutama setelah Ipar keluar ya. Jadi di babak kedua terganggu nggak mental anak-anak? Ya, kalau soal mental nggak. Gara-gara kepemimpinan wasit itu. Aman, Mungkin, aman. nggak betul nih wasit. Secara Usah main mental, gitu. mental sih enggak sih, tapi pola permainan setelah Ivar keluar itu nggak ada jenderal di tengah lagi. Itu yang jadi Karena masalah. dia keluar ya. Dua ya pemain Indonesia keluar. Ya, sama Sananta lagi. Niat kali memang ya Bung Amba ya. Kalau Sananta Ada, itu sedikit. memang ya kayaknya 60-40 lah memang harus kartu merah kan. Nggak sengaja sih Walaupun sebenarnya. kemungkinan dia tidak sengaja karena dia kan mau ambil bola dengan ngotot, Iya. tapi keduluan dari pemain Qatar akhirnya kena kaki. Tapi memang dia mengambil itu secara keras. Kalau Ivar itu kartu kuning pertama dan kartu kuning kedua itu nggak pantas kena. Nggak sinkron ya, nggak sinkron. Udah ditarget memang dia itu. memang ditarget. Ditarget. Jenderalnya itu. Karena waktu itu ada gestur pemain Qatar itu kayak memberikan sinyal ke wasit. Iya. Habis itu orang itu Pelukan, pelukan kan? pelukan. berhasil. Mungkin gitu lah ya. 3 poin di tangan gitu. 3 poin di tangan. Udah gitu wasitnya lucu juga udah keluar kartu merah ya kan. Rupanya salah masuk dia. Ya, uang Kartu apa? kuning. Uang lebaran kali nggak? Pas mau kasih kartu Oh, iya. merah pemain Qatar. Oh, iya, Roy. Ih, kartu merah. Wih, salah. Rupanya dia masukinnya lagi. Pakai cara minta maaf lagi kan. Gestur minta maafnya itu loh. Ada aja wasitnya. Secara administrasi itu Bang, apa yang harus kita lakukan Bang? Apakah Administrasi. Iya maksudnya Sudah tahap- protes Indonesia, Protes. melakukan Hmm, protes resmi ke FIFA, ke AFC. tapi kan tidak merubah Tidak keunggulan. merubah hasil pertandingan, tapi bisa mengubah kartu merahnya. akumulasinya ya. Iya. Jadi Iya. dia bisa main di babak Bisa main hari ini, cuma ternyata kan tidak kan. Iya, tidak kagak. disetujui. Ivar nggak diinin. Oh. Tetap kartu merah. Tetap kartu merah. Ah, itu kekhawatiran kita nanti bakal kehilangan Ivar lini. Di pertandingan lawan Australia nanti malam ya. Itu gimana nanti? Apakah terganggu nggak sama kayak pertandingan? Udah pasti lawan? Bang. terganggu. Nggak ada jenderal di tengah. Nggak Kemungkinan ada sih Ivar-Ivar yang lain Bang. Ya kayak konsep ketua kan, ketua ketum PSSI kan dia menyiapkan 3 pilar apa tadi? Masalahnya belum disiapkan. Kalau sudah Belum nggak siap, apa-apa. Iya betul. Tapi gak ada Ipar
aman kok nanti kayaknya Justin Hubner bisa main itu. Iya, cuma kan memang beda tipe sih Bang. Satu destroyer, satu Iya, playmaker kan. Cuman itu bedanya tuh. Iya. Cuma Atau ya, maksa Atau Marcelino. Marcelino yang diturunkan. Kalau menurut Marcelino diturunkan. tapi kemarin Justin Hubner kan pernah juga jadikan gelandang bertahan kan, Bang? Iya, Tapi lebih ke ya, destroyer itu Bang. apanya kan sama Ipar. Iya, duet sama Ivan. Duitnya sama Ipar Ya Jenner. Lazio. Ini nggak ada yang ininya ya. Iya. Siapa? Arkan model-model bagi-bagi Akan bola itu deh ya. sama juga kayak Ipar. ini sama kayak Ipar. Jadi kemarin hampir double pivot kayak Iya, double Indonesia pivot. ketika melawan Qatar. Tapi masalah double pivotnya tipenya mirip. Mirip. Kalau waktu Piala Asia Senior kan Hubner destroyer, yang satu playmaker kan, jadi lebih enak. Beda. Ini mungkin kayaknya kalaupun dia bisa main, tapi nggak tahu lah apakah Ipar ini bisa main atau enggak, karena memang kemarin story Instagram dia sudah di dalam pesawat, Udah balik kanan. udah ke Qatar. Si Oh, balik. Hubner. Hubner. Oh, Jadi Hubner. dia main itu sampai semalam sore itu masih main Piala Jepang. Karena nggak diizinkan Piala itu ya. Liganya lah. Iya. Karena Piala nggak Liganya. diizinkan ya. Masih main dan main dari pemain inti pula itu nggak 90 diganti-ganti. menit lagi. Menang pula lagi. Menang pula. Menang. Satu kipas lagi kan. Nggak diganti-ganti. Oh, mak, dia mungkin dengan Habis main kurasa mandi langsung cabut. dengar lagi Indonesia dicurangin ke dalam hati di pesawat tuh kan, awas kalian, gue banting nanti ini. Ini target man juga ini. Target Target juga. kartu merah juga ini. Preman juga ini soalnya. Kurasa kalau dia main semalam lawan Qatar dia Udah pasti merah. targetnya. Iya, Udah pasti merah. Udah pasti merah ini. Tipe-tipe Marinus juga ini. Senggol bacok juga. Luar biasa ya. Nah itu persoalannya dia bisa main atau enggak. Kemarin kasusnya sama ini sama Nathan Cho kemarin. Akhirnya Nathan Cho kan nggak dimainkan dari awal. Mungkin Kan baru pun nyampe kalau itu. situasinya kemarin tidak seperti kemarin, Nathan Cho itu nggak Nggak bakal dimainkan main. mungkin. Iya. Nampak kali dia masih kayak jet lag gitu ya kan. Walaupun gitu masih bagus kemarin itu ketika dia masuk di lini tengah 9 lawan 11 itu nggak keras namun. Mungkin karena secara stamina pemain Indonesia jauh lebih bagus dari Qatar. Stamina fisik bagus. Qatar betul Artinya- banget pemainnya semua. Ini ya, nggak nampak kali bahwasannya bermain itu 9 lawan 11 ya yang dilakukan. Nggak terlalu Indonesia. nampak. Malah Tidak terlalu kayak berimbang aja. nampak. Kayak berimbang. Kayak 11 lawan 11 ya kan. Qatar tuh persiapannya 8 bulan loh. Kita cuma 15 hari. Bedanya. Itu pun Qatar pemain ada masih- yang baru dateng. Oh, itu pun mainnya baru datang. Di situ mau main, di situ baru dikasih klub. Qatar tuh 8 bulan persiapan untuk Piala Asia nih. 8 bulan ya? Iya, pelatihnya 8 bulan bilang. Makanya ini luar biasa katanya udah bisa sebenarnya mengalahkan Indonesia. Karena kan banyak pemain senior, apalagi Australia pun juga sebenarnya ketakutan juga ini. Takut. Bagi pemain 10 naturalisasi. pemain senior katanya. Jebolan Piala Asia Senior kemarin langsung dibawa lagi ke Iya. U23 ya. Emang pemain inti lah, bisa dibilang kayak timnas senior B lah dibilang di U23 nih. Ini tim senior bayangannya lah ini istilahnya Iya, nih. iya, Kalau iya. di Piala Asia-nya. Yang nggak main paling berapa ya? Setengah kayak. Setengah ya, setengah. Tengahnya. Tapi dari klasemen bontot Indonesia ya. Agak berat kayaknya di bawah. Bontot. Ya belum tentu juga. Kita agak sedikit diuntungkan karena kemarin Australia lawan Jordania itu seri. Iya. Jadi poin mereka 1-3, jadi nggak terlalu apa. Kalau Indonesia misalnya menang lawan Australia kan udah peringkat 2, Oh. ya kan? Dengan catatan Qatar menang lagi Ya berarti sama Yordania. Yordania Nah, itu agak aman ini- sebenarnya Indonesia. Yordania ini bisa mengimbangin Australia, berarti agak keren juga nih Yordania nih pemainnya. Enggak juga sebenarnya. juga. Aku Tapi nonton bisa- pertandingan Australia melawan Yordania, Finishingnya jelek. finishingnya jelek, mainnya jelek. Australia Game plan-nya dua-duanya. dua-dua. Iya. Kalau kita bandingkan mau jujur-jujuran sama Indonesia melihat secara objektif, harusnya Indonesia bisa menang. Bisa menaklukkan ya. Harusnya. Ya, kalau tidak ada faktor-faktor X tadi. Iya, atau target Mana tahu on target tadi ya. sang ketua apa turun tangan lagi ya, kita nggak tahu lah kalau kayak gitu kan. Memang itu ranah dia pula ya. Ya, ranah dia. Bukan siapa wasitnya ya. Iya. Keempat yang dipilihnya wasit-wasit musuh Indonesia, wasit Thailand, wasit Vietnam. Ya kan bisa aja, Bang. Bisa. Bisa kan? Nanti wasit parnya dari Vietnam. Pusing lagi kayak udah. Pokoknya Bang Agus sudah Vietnam kan ada wasit FIFA-nya udah ada juga kan? Ada wasit banyak parnya juga ada wasit parnya berapa orang gitu. pokoknya Indonesia yang wasit par hanya 2 apa 3 kalau nggak salah yang sudah dapat lisensi par. Sih, ya. pokoknya judul tagline wasit-wasit di yang bertahan nanti yang mimpin tuh
asal jangan Indonesia pokoknya menang Iya. gitu kan. Nantilah kita, jadi nanti waktu kita nengok siaran langsungnya Ya. nanti kan, kita nanti akan live reaction ya. Tapi ini kira-kira 1 jam lagi nih Bang ya kita live reaction nih. Ya kira-kira Iya kan? 1 jam lah. Jam Kira-kira 8. Setelah nih, Jam setelah 8, selesainya jam langsung kita live Jam reaction. 8. gas. Nah, jadi selain wasit di lapangan, nanti pas kita tampilan siapa wasit parnya kita tengok juga, Wan. Oh. Kalau dari Vietnam. kita sama-sama berdoa. Nah, artinya kan kita nggak bisa. Ini pasti lebih parah dari Thailand kemarin. Kita nggak bisa mengantisipasi Bang. Mana bisa? Karena artinya gini. Kita udah tahu nih ini. Kita bakal- sebagai kontestan kan nggak bisa kita ngatur. Oh kami nggak mau wasitnya itu, nggak bisa. Iya, maksudnya. Dia menerima aja. Ketika kita tahu oh, ini wasit curang nih, apa yang mungkin bisa dilakukan? Ya Tim saat itu. main hati-hati itu aja. Main hati-hati ya. Mm. Berarti defender. Sama dong? kayak media Hmm. Vietnam bilang, Sohe, kalian udah tahu pakai Udah tahu pakai par. Nah, itu juga Dan curang. gerus- Main kasar main katanya. kasar. Nah, kartu merah lah kalian nggak. Oh, gitu kan. Vietnam, Ya. Vietnam yang bilang. Oh. Vietnam kan udah mulai belajar dari par-par juga. Iya. Tapi kemarin ada yang diving juga kalau nggak salah tuh, yang dipukul perutnya dekat Pemain apa nih? main Vietnam. Main Pertandingan Vietnam. kemarin. Iya, Vietnam menang 3-1. Ya 3-1. Ada yang Oh, diving juga. Lawan siapa dia 3? Tapi satu kartu Boy. merah. Satu kartu merah tapi pemain apanya? Pemain Vietnam. Vietnam memang selalu ada kartu merah juga itu sama ke Indonesia. Jadi belum cari informasi ke mereka bahwasanya ada VAR pertandingan. Udah, Nggak sadar tangan udah sana bawaan sini, lah. tangan Oh, sini udah nggak refleks tahu ya, nih ya. refleks. Refleks bawaan, Iya, iya, bawaan dari dalam lah pokoknya. Udah tabiatnya gitu. Tabiatnya. dari liganya juga kan. Dari liga, Liga nggak tahu. Vietnam sama Liga Undangan Indonesia kan 11-12. 11-12, bukan secara kualitas ya, tapi Kasarnya. secara perilaku. Kualitas jauh lah Vietnam di atas kita. Vietnam nomor 2 kan Asia Tenggara. 1 Thailand, nomor 2 Vietnam. Kita nomor udah naik belum ya? 6 sekarang. salah. Masih nomor 6 Di bawah Mon. Kamboja nggak usah malah. Di bawah Myanmar. Iya Myanmar. Myanmar kan. Jadi Malaysia, Myanmar, Indonesia. Oke. Jadi mungkin nanti menghadapi Australia tetap formasi yang sama. Formasi. Tetap mungkin kita mau bahas formasi dulu nih. Formasi Australia dulu kita bahas atau Indonesia dulu? Indonesia dulu lah. Atau Australia. Australia nggak ada yang kental. Nggak kenal. Cuma Ada- garang kual satu Tapi biji Australia aja. banyak pemain-pemain di Liga Inggris, Bang nggak? Bukan itu Zaman kapan? Itu apanya? Tim seniornya, senior ya. Ya mana tahu ada yang dari U23. Australia ini Nggak ya, nggak banyak tergambar ya? pemain Ada yang lokal nggak semua tergambar nih, nggak? nggak ada Cuma yang satu abroad. garang kual itu aja paling yang harus di Waspadai. Iya, waspadai. Iya. Kalau kita analisa atau kita tribunkan aja sekalian. Iya, jangan diwaspadakan ya kan. Ya kan? Jadi ada ini kita berdasarkan kemarin ya line up mereka ketika ngelawan Yordania. Ada berapa pemainnya? 1, 2, 3. Ada 5 pemain abroad. Abroad mereka artinya bermain di luar Liga lokal. di luar Liga Australia ya. Ada tadi Garang Kuol ya. Garang Kuol ini pemain Newcastle, iya. Ini Newcastle United. Australia atau Newcastle United. Inggris? Inggris. Oh, Pinjaman ke mantap. Belanda. Ya, Garang Kuol sekarang main di Volendam di Belanda di era divisi. Kemudian ada Adrian Segecic. Ini Dordrecht Belanda juga tapi divisi 2 nih. Divisi 2. Ini sama-sama ADO Den Haag. Klubnya si siapa? Rafael Struijk. Strike. Sama di divisi 2. Ada Mohamed Toure Paris FC. Ini divisi 2 juga di Perancis. Kemudian ada Alexander Popovic. Ini Liga Korea Gwangju. Sama Rispoli dari Waterloo Belgia. Ini yang main. Untungnya yang pemain yang bakal ditransfer ke Bayern Munchen nggak ikut ya, Nestor Iran Kunda tuh. Nggak dikasih klub nggak. dia. Nggak dikasih klub. Kemana? Klub mana dia main? Dia sekarang di Adelaide nggak salah. Tapi Adelaide. akhir musim bakal pindah ke Munchen. Munchen asli apa Munchen? Bayern Munchen asli. Apa? Keren ya? Munchen Reserve. Kayaknya bakal ditempatin reserve lagi. Reserve dulu Iya. ya? 18 tahun umurnya. Oh iyalah. Dan dia bukan seajaibnya Iya. orang MU tuh. Yang baru. 18. Kobe Maino. Kobe Maino. Dahsyat mainnya. 4-4-2 ini sama pertandingan. Kayaknya sebelumnya. Pak, ya kita ambil dari pertandingan sebelumnya lah ya. Australia melawan Yordania mereka pakai 4-4-2 dan kemungkinan juga pakai ini tetap ya. Karena beberapa pertandingan aku lihat Australia tetap pakai ini. Dan dia target juga Dari- wajib menang juga nih Bang ya. Oh Indonesia iya, sama. Ini makanya akan Harus seru nih ya. menang ya.
karena sama-sama target menang. Kalau dia kalah lagi dia selesai nih. Kalau dia kalah lagi, jadi minimal dia cari imbang sebenarnya sama Indonesia. Dan Indonesia posisinya, kalaupun imbang masih bisa masuk dengan catatan di pertandingan terakhir itu menang dan sangat tergantung pada pertandingan Qatar melawan Jordania. Australia nanti pertandingan terakhir. Nah, Yang mana itu susah, tuan rumah. ya, itu Australia lawan susah. Qatar kan. Iya. Cuman kan Qatar siapa tahu dia menang lawan Jordania, Ya udah, dia main lepas. Dia kan Ya, melepas. bisa jadi sih. Indikasinya ada Australia Main masuk mata dia ya. ketimbang Indonesia yang masuk. Brother istilahnya enggak. Bisa Kenapa jadi nggak salah. lepasnya? Sadongan lah kalau katanya. Aparah. Parah, tolonglah kita main. Udahlah aparah. Iya, Raja Jordania. Tapi kan kalau mana siapa Jakarta tahu- kan? Baru nanti Oh. di tengah-tengah ada Pak Prabowo ya kan. Jangan main-main kalian kan. Oke gas gitu ya. Joget pula dia. Ya ini lama-lama kepala negaranya pun ikut terlibat nanti. Ikut terlibat nih. Iya kan, harusnya. bisa jadi ya kan Bang. Iya, Pak Jokowi harus Apakah turun tangan. Jordania nih. nanti bisa main mata? Sama Pak Prabowo. Ah, Bisa jadi. Bisa jadi. Telepon pangeran kan. iya. Brother. Terlalu jauh kali mikirin mata. udah Kalau memang mengantisipasi kecurangan dengan kecurangan boleh nggak tuh dalam agama? Mengantisipasi Kecurangan. sama-sama bersubahat itu kan. Iya. Ya artinya masuk neraka juga. Jadi kita udah tahu nih nanti. Dia curang. Kira-kira ada potensi nih. Australia dan Qatar main curang dengan catatan nanti dia menang nih lawan. Kalau dia menang nanti lawan ini Yordania. pertandingannya sama kan hari ini juga Qatar melawan Yordania, menang dia, poinnya 6. Nanti ketika dia melawan Australia, dia bisa main mata nih. Seri aja lah kita kan, biar aman masuk. Nah kalau dia seri Indonesia kan harus menang nih lawan lawan Yordania. Nah itu dalam situasi seperti ini yang Mama bilang tadi bersubahat itu cuma Bersubahat, ya. Pak Prabowo nelpon brothernya yang di Yordania. Iya. Brother tolonglah brother. Boleh Bang. Hari ini kami boleh masuk. Bang, asal jangan ketahuan. Boleh asal jangan ketahuan. Karena makna curang ini kan memang agak-agak dalam juga Ini ya. kan nggak perlu ke MK kalau yang kayak gitu. Hah? Nggak perlu ke MK kan? Tidak perlu kita mengirimkan surat sebagai sahabat pengadilan. Kayak Kalau itu. sahabat Prabowo Ini bisa. apa namanya acuin namanya? Apa namanya susah kan? Nah yang baru. Cinai. Kayak ibu itu kan sahabat pengadilan. Nggak perlu kan? Enggak, cuman indikasi dia bersahabat itu cuman ya. Teman lah itu. Ada korespondensi. Apara juga tadi. Apara. Memang ordalnya susah kali diatur memang ya. Iya. Oke, untuk Australia kita ini kan aja ya berdasarkan yang kemarin Ya, ya. berdasarkan Dan juga inilah. mungkin pertimbangan ada mereka melakukan beberapa pergantian pemain dan sebetulnya yang digantikan itu jauh lebih bagus dari ini. Secara statistik jauh lebih bagus dari yang Bar pemainnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan berarti. Itu tadi. Garangkuol itu sih. Garangkuol. Itu ya. Garangkuol sama. Soalnya cuma itu yang dikenal, yang lain nggak tahu. Kenal ya. Iya. Ya masalahnya kan sepak bola ini kan banyak pemainnya, bukan satu orang. Muhammad Tori itu pun lumayan tuh. Sama Anaknya Rizkuli. Yaya Toure bukan Pak? Gak tahu Muhammad Tori. apa hubungannya. Iya. Muhammad Tori namanya. Yaya Toure kan pemain Arsenal dulu kan? Muhammad Tori. Iya, Yaya Toure Citi, City Kolo loh, Toure Pak. yang Arsenal. Itu Kolo Tori. Hubungan juga kan? Abang Ada Ade. hubungan, Abang Ade. Abang Ade beda Toure. negara tuh ya? Enggak sama-sama. Sama-sama. Sama negara Pantai Gading. Banyak juga yang beda negara tuh ya. Masa Prince Boateng Muhammad kan beda Toure negara sama Ya, adiknya. Boateng, Granit Xhaka, Granit Taulan Xhaka Xhaka. sama. Oke, untuk kiper ada Patrick Beach. Patrick Pante nih ya, Patrick Beach. Bicara mana di bahasa? Patrick the Star ini kayaknya nih. Hah? Patrick. Patrick Star. Kemudian backnya ada Callum Talbot, ada Alexander Popovic. Ini yang pemain dari Guangzhou ya, Korea. Pemain turunan ada nggak dia tuh? Ikut nggak? Itulah Garangkuol tuh. Bukan yang Sudan. Sudan. suku aborigin itu nggak ada ikut. Enggak. Nggak ada ikut. Malah dari Sudan dia Oh, ambil. Sudan ya. Oh. Tapi nggak tahu kita Abang apakah Sudan. ada darah atau bagaimana atau imigran kita nggak tahu ya. Yang pasti pemain Australia ini bule semua nih. Iya. Ya pasti Besar-besar. Kurasa Iya ya. memang nggak ada istilah naturalisasi ya kan.
Kayaknya nggak ada Nggak ada. dual Iya. keluarga negaraan mungkin kan. Mereka kan ada dua imigran. keluarga negaraan, jadi boleh. nggak teridentifikasi bahwasannya misalnya kayak orang Australia ngerekrut pemain-pemain asing itu kan, karena mukanya mirip semua kan. Mereka nggak perlu nggak perlu Nggak pakai perlu. naturalisasi karena dua keluarga negaraan kan. Oh 2 tahun. Jadi boleh dia memegang 2 paspor dan bebas dia Tapi salah menentukan mau satu- main kemana salah sebelum satu. usianya 21. Oh itu aturannya. Iya. Jadi kayak timnas Prancis itu ya semuanya pegang 2 paspor, ya kan. Tapi dia mau bermain untuk negara mana tentukan setelah Sama. 21 tahun gitu. Jadi kayak Mbappe itu orang mau kayak Zidane aja lah. Zidane itu kan orang Aljazair kan. Aljazair. Oh dia pegang 2 paspor. Ya? 2 paspor, paspor Aljazair sama paspor Prancis. Dia memilih paspornya tetap 2, tapi dia memilih untuk bermain di satu negara saja gitu. Makanya ini menjelaskan kenapa bisa abang adik main di 2 negara berbeda. Kevin Prince Boateng sama siapa satu lagi? Abangnya siapa ya? Pogba bersaudara Ah, juga. Pogba Oh iya, Pogba bersaudara Pogba juga. dua. Paul Pogba di Prancis, abangnya di Afrika negara Tengah atau Afrika apa Tengah ya? ya, asalnya. Nah itu tadi ya. Kemudian ada Jordan Courtney Perkins dan Jacob Farrell di bek kiri. Gelandang tadi ada Garang Kuol, ada Rhys Foley, ada Rian Tagui, ada Nicolas Milanovic. Dari nama-namanya udah jelas mau. Ada Popovic, ada Milanovic, udah jelas bukan orang Australia nih kan. Kemudian penyerangnya ada Alo Kuol dan Muhammad Tori. Itu untuk Itu Australia. Australia. Ya mudah-mudahan pun Tegigit nih. strategi permainannya sama yang kayak kemarin ya kan. Nggak begitu kuat gitu Ya, loh. sebenarnya tidak terlalu menggigit. Kalau kita lihat pertandingan melawan Jordan. Jordan. Bolanya pun bersalahan ngirimnya. Passingnya jelek. Passingnya jelek, main long ball yang gampang. Tegigit lah sama kita nih ya, bisa lah ini ya. Asal jangan Indonesia Dipimpin. demam panggung maksudnya. Salah satunya kan kemarin waktu lawan apa kan beberapa pemain Indonesia demam panggung. Komang misalnya, Komang Teguh, Ferrari awal-awal demam panggung, habis itu membaik. Komang beberapa kali buat kesalahan kan, passing. Gitu. Ya memang yang perlu dikhawatirkan menghadapi Australia ini wasitnya dulu. Balik wasit lagi ya. Belum dapat jangan- bocoran ya bang? Belum. Jangan masih Vietnam lah pokoknya. Pokoknya jangan ada hubungan apalah sentimental. Vietnam, Thailand, apalagi Qatar itu. Kali mudah-mudahan wasitnya dari Yordania. Ya, telepon Pak Prabowo Oh, gitu ya. telepon. Iya. Nah untuk Indonesia. formasi sama, Bang. Kiper siapa? Gimana Bang? Udah pasti Hernando. Hernando. Ya. Walaupun bobol 2-0 tetap Hernando ya. Tetap Hernando. Iya, Fernando. Secara apa dia semalam bagus, hanya saja mungkin Nasibnya yang nggak bagus. keputusannya ketika tendangan bebas agak aneh kalau menurutku. Nah, kenapa? Karena dia cuma memerintahkan dua orang untuk magar. Atau mungkin dia pun nggak berekspektasi bakal ini. Iya, Iya. dia sebenarnya 2 aja cukup 2. Iya. Tipuannya tendangannya Melengkung. Oh, Kayak tendangan apa, Mak? Tendangan Roberto Carlos. Bukan gini. pisang ya. Pisang masuk kena tiang. Atau dua. jangan-jangan ada Itu alat. kiper manapun nggak akan dapat. Ada alat nggak? Walaupun Udah gitu, Emil Mulyadi aku- kipernya atau kecepatannya pun ini. Iya. Bukan cuma sekedar bulu, biasanya gini. Bukan, Ini karena ada niat- kecepatannya niat juga. Pemenang itu, jangan-jangan ada alat di dalam bola itu. Kayak remote. belok Bola apa Jabulani. jabulan. Ini kali ya kan. Iya. Pokoknya mindsetnya otaknya kotor. Tapi kalau seandainya itu 3 barangkali pagarnya itu pasti Masih kena. Pasti kena pagar ketiga yang memang sebelah standar sini kena. pagar itu kan Enggak, nggak ada. itu Tergantung yang menentukan kiper ya. kiper, yang memerintahkan istilahnya. Kan sering tuh 5, 4 Iya, kan. betul. Binggir nih, Pokoknya kayak gini. Messi kemarin buat salah satu pemain Indonesia. Yang Apa? tidur. Tidur. Ya. Itu biasa kalau depan-depanan, dekat-dekat, ya. depan-depanan dan Dan kalau kita ya, dan sekitar mungkin 2-3 meter di luar kotak 16 lah. Ini jauh, Mak. Jauh. Mungkin karena itu juga ekspektasi dia. Satu Nggak nyangka jauh, dia, ya. kemudian 2 pemain Indonesia tinggal 9 kan waktu itu. oh bisa jadi. 9. Jadi kalau pagar 3 orang, Yang jaga Bola cuma yang dua orang. orang. jaga kemana? Iya, Catat bola catat ribu. bola. Udah 2 aja lah katanya kan. Tendang ke 2 akhirnya, ternyata belok bolanya mbak. Kayaknya bisa jadi goal of the week-nya. Oh, nih. ya, goal of the turnamen inilah itu salah satunya. Memang kita akui itu bagus golnya. Hanya saja proses ketika mendapatkan Gol itu tendangan ya? bebas itu yang perlu dipertanyakan. Harusnya itu free ball. Orang dia yang salah kok kena kakinya kok malah dikasihnya ke
ke Qatar Free kick untuk menang penalti, tendangan bebas. Oke, Hernando ya, sepakat ya? Ya tapi Adi Satrio bisa jadi gantian nih kan, kiper keduanya Adi Satrio kan. Adi Satrio. Iya, Satrio. Bisa jadi Adi Satrio nih gantian. Biasanya kadang Sintayong babak Sintayong kedua nih Sintayong ini nggak bisa ditebak. Iya, Nggak bisa ditebak apa gitu kan. Nanti kita perkirakan ini Hafner nih masih jet lag nih kan. Toto main. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Belum tahu. tapi kan dari Jepang ke Qatar nggak pala 6 jam. 6 jam juga ya Bang? Lumayan juga Bang. Lumayan juga ya, kirain 6 jam, dekat-dekatan 6 juga. atau 7 gitulah. 6 atau 7 kayak Arab dong. 8 jam ya. Indonesia ke Ibarat dari Jepang. sini ke Rantau Prapat lah kita ya. Iya. Iya. Pegel ya. Terasa juga memang itu. Sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan mau jam berapa pun. Cuma dia kan kelas bisnis dikasih. Aku lihat apanya itu kan bukan di kelas kelas ekonomi bisnis deh dia. ya. Kelas Bisa lagi kan namun bisa ya kakinya selonjor. panjang ya. Iya. Nggak Kalau ada dapat ekonomi. Kalau kelas Udah ekonomi tinggi, iya, neko. neko. Sampai di Qatar bengkak pula kan. Biasa gitu gitu kalau naik pesawat. Aku rasa yang mengganjal itu kalau tiketnya bayar sendiri itu yang mengganjal. Enggak lah. Kalau dibayarin mungkin fine-fine aja itu. Ya kan, Bung Akbar? Ya kalau timnas bayar sendiri ya gimana? Erick Thohir ketuanya bayar sendiri. Oh jatuh lah marwah Erick Thohir kalau buat dia bayar sendiri. Back tetap formasi 3. Back kayaknya ada perubahan sebiji ini. Karena kan masuk Justin Hafner, siapa tahu dia di starting, bisa jadi dia antara masuk ke tengah atau Nathan Cho yang turun. Iya. Pokoknya dua itu bakal sering switch pasti. Penggantinya ini kayaknya antara Ferrari atau Komang ini. Kayaknya Komang. Kalau Komang, menurut ya. Komang. Ferrari lumayan bermain kemarin. Lumayan lugas kemarin. Lugas, agak keras, dan ketika dia melakukan build up serangan dia lebih tenang ketimbang Komang. Komang berapa kali salah dan membahayakan. Rizky Ridho udah pasti di tengah. Rizky itu pasti di tengah, terlepas dari kesalahan. Sebenarnya nggak jelas kesalahannya itu, bukan Iya, kesalahan dia tuh. Ya kan? Orang dia mau body bola, kan kalau body itu biasa tuh kan. sengaja memang kan. Body. Terus pun bola tangannya di sini, bukan yang kan di atas gini kan. Iya, Bukan tangannya gini di bawah kan. persoalannya si kawan Cuma jatuh lagi gini pula dia. Jatuh dia di bawah, pok kena kepalanya. Kalau tadi dia berdiri paling kena Itulah pahanya alasan gitu. wasit mengasih penalti. Padahal tidak disengaja. Bukan tabrakannya itu. Iya, iya. Kan nggak mungkin di awal berarti bukan gini aja body kan. benturan awalnya yang harusnya dikaji kan, bila dari Benturan awalnya nggak pelanggaran. Nggak ada Karena sengaja dia kan mengapain muka. sama-sama lari, bolanya naik ke Cas atas, body, ya. cas body. Hmm. Cas body jatuh agak hilang refleks dong tangannya berarti. hilang keseimbangan ya Ah. gitu. Jadi yang dilihat wasit perbuatan itu. Tangannya Iya. itu. Tapi ya begitulah wasitnya. Kalau di bawah Berarti Ferrari, Rizky Ridho, yang sana Belum Nathan tahu. Cho atau Nathan Cho atau Hafner kayaknya. Hafner. Di depannya Kalau aku sepertinya Nathan. Sepertinya. secara defensif lebih ini. Secara apa lebih tenang, dan di bawah di Hafner itu lebih apa ya kalau Kayak David Luiz lah mainnya. Ball playing dia. Iya. Lebih bawa bola. Tergantung ini lawan Australia pemainnya tinggi-tinggi, apakah orang tuh mau antisipasi Tinggi. bola udara atau gimana. Nah, Nathan Cho kan nggak pala tinggi. Nggak apa tinggi. Kalau si Justin Hafner kan bisa hampir setinggi Elkan Bagot juga lah. Sekarang tergantung itu Australia yang mengandalkan bola Iya, udara pasti. atau momen bola-bola ini, tergantung Sintayong ini. Tapi yang jelas kayaknya kalau Justin main, antara Justin sama Nathan tuh bakal sering switch di back Iya. sama gelandang. Betul. saling Kalau koordinasi lah gelandangnya siapa selain Arkan, siapa lagi Bang? Raihan Hanan, Ya Nanan ya, aduh nggak bisa kayaknya dipasang itu sama Sintayong. Mending kan Nggak. masuk ke Nathan Cho kayaknya. Apalagi kan udah dipakai deh waktu pas Sepertinya lawan mungkin apa tuh. pilihan kalau nggak tetap Arkan di situ, Marcelino yang akan turun. iya Marcelino. Marcelino yang akan turun. Kalau di depan lebih banyak pilihan. Depan lebih Koki banyak Caraka pilihan. lah dimainkan ini ya. Kicaraka bisa dimainkan. Caraka. Sama Rafael Struik Struik. sama Witan atau Fajar Faturrahman kemarin main kan Iya. di kanan. Kemungkinan besar sih lebih serak ke Fajar ya. Jadi strike tengah, Witan di kiri, Fajar di kanan. Fajar ini kan kayak Iya. kalau timnas senior Yakob Sayuri lah. Iya, iya. Bisa Iya, defense, iya. bisa offense Ya, ya. lebih fight dia. Iya. mainnya. Dibandingkan si Kalau tengah cuman kanan kayaknya masih Rio Fahmi. Rio Ya? Fahmi. Walaupun melakukan beberapa kesalahan kemarin yang agak fatal, tapi justru dia ketika babak kedua main 10 orang lebih bagus mainnya. Lebih Ketimbang berani di babak maju. pertama. Iya. Iya.
Babak pertama Dia muncul tanggung jawab babak, dia itu ya. babak kedua kayaknya udah mulai dapat dapil. Oh, ini Udah dapat mulai bola dapat. Qatar harus langsung. iya, feelnya Dengan udah ini. enak dia babak kedua. Babak pertama masih salah satu yang buruk itu Rio Fahmi dan Komang kemarin di babak pertama lawan Qatar. Tapi ketika di babak kedua dia agak lumayan. Dan sepertinya tidak ada pilihan lain. Rio Fahmi ya. Rio Fahmi atau Bagas Kava kan? Iya, Bagas. Cuma takutnya kalau Bagas kan mungkin bakal menyesuaikan diri lagi sama permainannya. Ya, Itu benar, mungkin benar. salah satu hambatan dia, Pertimbangan, ya. ya, pertimbangannya. Ya kayaknya itulah, kayaknya masih Rio Fahmi. Kemudian, nah ini mungkin bisa di switch tadi antara Nathan Cho atau Justin di situ. Kalau Nathan di situ, Justin di bawah. Kalau Nathan di bawah, Justin berarti di sini. Iya. Di tengahnya lagi Arhan. antara Arhan Arkan atau Fikri Marcelino. atau Marcelino yang diturunkan. Karena Indonesia butuh pengatur serangan kan, nggak ada pengatur serangannya nih. Arkan Fikri kalau di liga bagus, cuman kalau di level internasional masih belum matang Ya. secara Dan mungkin badannya juga terlalu kecil ya, thinking. terlalu kecil badannya untuk ukuran pertandingan internasional. internasional level Asia ya. Mungkin kalau untuk level AFF mungkin bisa lah dia. Ya kan, lawan-lawan Malaysia, lawan-lawan Bisa. Timor Leste gitu. Timor Leste, Kamboja, Brunei, jago kali dia tuh kelihatannya. Kan? Evan Dimas Jilid 2 lah. Iya. Evan Dimas Jilid 2. Mungkin kalau aku sih Marcel yang diturunkan. Kanan tetap kayaknya Arhan. Ya. Nggak ada pilihan lain juga. Itu udah kunci mati dia. Kunci mati kayaknya. Semalam itu kenapa tangannya dibungkus-bungkus ya? Nah, ketahuan. Mungkin cedera. Cedera kali ini. Nah, apa kali? Banyak main biliar mungkin nggak gini. Jadi Mungkin cedera. biar lebih lengket waktu melempar bola ya. Bukannya justru pengaruh ada ininya. Iya, sebenarnya Kan iya kan. pengaruh nggak lengket dia. Basah kali. Justru kalau berkeringat dia Ya, lebih licin. bolanya kering, tangan kita berkeringat itu lebih Atau pas ngelempar terpelekok dia waktu latihan tuh mungkin gimana? lah. Babak kedua itu, babak pertama enggak? Babak kedua ya. Ada dibungkus tangannya. Tapi tetap Arkan ya, Arhan main bagus sekali kemarin. Kayak nggak ada, Konsisten. napasnya nggak ada habis-habisnya. 100 menit. Wah, bawa tabung oksigen dari belakang dia. Kiri diseser semua, habis itu asal ngelempar dari kanan, bola rebound serangan balik, bisa juga dia nutupi ke kanan. Ini nggak ada capeknya. Sampai menit ke berapa gitu, pemain Qatar itu udah terkapar semua. Ada yang naik betis lah, ada yang ini ganti, pemain Indonesia aman, santai aja. Itu salah satu. Nggak banyak makan gorengan itu. Ya, dan Indomie boleh sesekali lah. Boleh. Itu pun Itu pun kalau di kapal. nggak ada makanan lain. Nggak ada makanan lain. Siapa tuh? Rafael Struik ya? Pas Rafael ketahuan Struik pesawat. Ya, pesawat. Tas siapa lah netizen yang membutuhkan itu kan? Nah, Dia lagi sakit itu kan? Iya, lagi Sakit, mau pulang ke negaranya. Di pesawat, entah melapar, makan lah pop mie, entah apa lah pokoknya mie cup itu. Ngambil airnya dari mana dia? Kan ya, pesawat, Bang. Mama kayak nggak pernah naik pesawat loh. Ya maksudnya dia kan harus pakai pramugari lah. Iya. Nggak mungkin dia ngambil sendiri. Kan nggak mungkin dia bawa termos sendiri, Nggak Bang. mungkin dia bawa termos. Ya, mana tuh dari apa? Ke toilet kan ada yang air water apa? Atau dari kamar mandi ya. Iya, di rumahnya. Jorok lah. Air itu bisa diminum loh. Iya bang. Bisa kan? Bisa. Tapi kalau itu Dari kamar mandi Karena kan orang bule itu kadang aneh-aneh. Tengoknya Indonesia, mak shower di Indonesia kok kecil kali ya kan. Kayak mandi kok kecil kali, mana tuh cebok. Oke, tengah aman ya. Nah, depan Witan ada udah kemungkinan nggak si Oki Carakani main? Kemungkinan Apa ada rupanya kemungkinan. kendala dia, Bang? Bang. Nggak tahu, kemarin ketika melawan Qatar itu kan tidak ada Dimainkan. Indonesia pakai striker murni kan. Marcelino, Rafael Struik sama Witan di depan. Malah awal-awalnya itu kita kan beredar bagan formasi Arhan di depan. Rupanya nggak main. Arhan kan? Iya. Main. Bukan Arhan pertama Arhan. Loh, ini kok Kok jadi bisa berubah striker gitu kan? Banyak lah yang heboh begini. Enggak, itu kayaknya strategi aja aku bilang kan. Ternyata betul kan. Dia ditarik ke kiri. namanya Sintayong nggak ketebak sama Enggak ketebak ini. Tapi Mungkin bisa jadi nih Hoki Caraka main babak pertama aja, babak kedua dia diganti. Bisa jadi.
Ya Indonesia butuh striker inilah kayaknya ya. Yang bisa jadi pemantul. Yang bisa jadi pemantul. Jadi Rafael Struijk itu mungkin bisa di kiri, bisa di kiri, di kanan itu antara Witan atau Fajar Faturrahman. Tapi sepertinya STY sungguh sayang sama Witan ya, anak emasnya kayaknya. Atau bisa jadi malah Rio Fahmi yang nggak main, Fajar Faturrahman yang main. Bisa jadi, betul. Itu juga bisa jadi ini nih. Iya, benar. Rio Fahmi. Fajar Rio kan Fahmi memang ada bisa. kartu kuning nggak kemarin? Ada. Rio Fahmi kayak nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kalau siapa tahu dia kartu kuning, bisa jadi jaga-jaga Sintayong kan. Pas Bocoran juga tuh. formasi itu kan berapa jam setelah 1 jam. 1 jam. 1 jam Kemarin sebelum. sempat dapat bocoran. pertandingan. Ya nanti sebentar lagi ya dapat lagi tadi. Nanti kan di SP-nya. Fajar Bagus Faturrahman, tuh, Witan. pas juga tuh, memungkinkan juga tuh Bar. Fajar Faturrahman tarik ke tengah, depan tetap Witan. Jadi akhirnya di kanan itu Iya. Tenaga badak semua. tenaga badak semua dan bisa dieksploitasi si back Jadi kayak kirinya. Piala Asia Senior kemarin jadinya. Iya, back kirinya Yang kemarin uji coba. Australia. Piala Asia Senior kan ada Yakob Sawiri di kanan. Ini kan Iya. Fajar Faturrahman 11-12 tuh. Secara permainan bisa offense, bisa defense. Waktu melawan apa? Piala Asia Senior. Piala Asia Senior. Kan Yakob Sawiri di sebelah kanan tuh. Yakob itu kan sebenarnya dia posisi aslinya di PSM itu kan bek kanan. Bek kanan, tapi ya. dia didorong ke depan sama STI. Jadi ketika dia Indonesia membutuhkan defense, dia bisa membantu Ya, bisa track defense. back belakang deh. Oke, itulah ya. Itu 3 di depan. ya, Enaknya. 3-4-3. Ya. Prediksi skor berapa nih, Bang? Prediksi menang lah. 1-0 bisa lah ini. Yang penting menang aja nih. Berapa pun Tergantung. menang. aja. Gantung apa? Wasit juga ini. Ini kan wasit lagi, trauma gitu kan. Iya. Tengok di SP-nya tuh. Iya. Udah terotak ya Bang wasit ini. Nah, Jangan karena ada. sebagus apapun kita 30 main. menit udah 30 menit bagus tiba-tiba aduh parah lagi. Tapi memang Atau 5 menit kayak kemarin 5 Gol menit Indonesia itu tiba-tiba selalu penalti. di penghujung babak atau di awal. Kan ngeri-ngeri sedap tuh. Semalam menit 45. 45 plus. 45 plus. Apa itu? Menggambarkan apa? Lemah kah gimana? Menggambarkan Ada- waktu. konsentrasi. Oh. Jadi mental itu sudah tidak masalah di Indonesia, konsentrasi masih masalah. Selalu tuh kalau nggak di akhir babak pertama, Di awal babak. awal babak kedua. Semalam akhir babak pertama kebobolan, baru 2 menit main kartu merah. Hilang konsen jadinya ya. Buyar semua. Buyar semua. Buyar semua rencana STI. Misbar. Semoga aja nih wasitnya enggak ini sih. Ya harapannya wasit dari Yordania lah harapan. Atau kalau bisa dari Jangan. Indonesia aja lah. Dari Jangan. Indonesia aja loh. Wasitnya ini Bisa. jangan tidak boleh yang terlibat dengan pertandingan satu grup. Ya nggak boleh. Kalau Yordania kan? Ya, ya. Ada di grup. Kita kalahkan aja Indonesia. Ya, bisa Karena- jadi ya. Pak, karena dia negara dia kan main. Karena di waktu yang bersama, Ya. malam yang sama ya, tapi agak lom. Tadi Kuwait aja enggak. Dari Korea ini kayaknya wasitnya. Korea. Korea. Cincai-cincai lah sama ini. Kalau kan nggak ada satu grup sama kita. Iya kan tapi B. pelatih kita orang Korea, jadi takut. Ada, Nggak ada. boleh juga. Kemarin Piala Asia kan dari Korea juga ininya. Iya, Korea. Makanya dia Sintayong cakap-cakap sama wasit Korea itu marah-marah bahasa Korea dia. Oh iya iya iya. Justru tuh gawat emang ngerti bahasa Juga ya. maki-makian Sintayong ini. Dimaki Sintayong Oh, dikasih cocok jadi kasih kartu. Merah langsung Dari aduh. Bangladesh yang jadi wasit. nggak ada ininya Masa wasit ada wasit pipanya nggak ada. pipanya ada. Bangladesh. Ada ini. Jual apa aja warkop dia ada. Marco ya. Nih. Nontonnya di warga Bangladesh. Depan stadion kayaknya ada Oke, tuh. skor sing, Bungam. 1-0 aja lah Indonesia, 1-0. udah aman Iya, itu. iya. Kalaupun 1-0 seri ya. pun masih ada peluang lah. Kalaupun minimal seri dah masih ada peluang. Tapi yang terakhir harus menang lawan Yordania. Iya sih. Ya. Kalau aku Seri itu masih ada peluang walaupun tipis. Tapi kalau kalah out. Berarti tinggal kalaupun seri ini targetnya melawan Yordania lah jadinya ya. Ya. Harus menang. Harus membantai. Harus menang. Karena kita harus realistis juga, Australia pun memang negara yang kuat juga. Australia pengen negara menang juga, kan? pengen Australia menang ini juga. negara paling kuat di sini lah. Oke. Di grup ini secara peringkat, Tapi kalau kita hitungannya adalah kelompok umur junior, sepertinya masih 11 Bisa 12 lah. Tapi Masih yang- tahir lah, masih tahir. Yang perlu, Masih yang perlu selevel kita lah ini bahas intinya. itu Bang, nanti Yordania sama Qatar tuh kira-kira peluang siapa yang menang? Kalau aku justru sekarang dalam kondisi sekarang lebih bagus Qatar yang menang. Qatar yang menang. Jadi Untuk nilai me- jadi nilai Qatar itu jadi 6. ya. Udah nggak bakal Nilai ngecek. Jordania itu 1.
ya kan? Ya, seri ya. Nah, kalau andaikan Indonesia nanti menang atau imbang melawan Australia, menang atau imbang melawan Australia, kalau bisa menang lah ya kan? Menang Poin 3. Indonesia tuh 3, Nomor jadi Indonesia 2 ya. naik peringkat 2. Ya. Indonesia Kalau naik- menurut aku menang. bagus seri aja sih. seri pun lebih bagus. Karena Kalau dia seri nanti lebih bagus. bakal mati-matian lawan Australia. Jadi kan mau nggak mau harus menang. Kalau dia menang lawan Australia kan udah pasti poinnya misalnya 1 seri lah lawan kita. Ya, Kita harus betul, menang betul, Yordania. betul. Lebih diuntungkan sama kita kan. Ya, seri lebih bagus. Kemungkinan main matanya jadi berkurang. Nah, Jadi main berkurang. matanya nggak main udah menang udah main bebas gitu kan. Matanya Terbuka. berkurang, Bar. Main bawahnya yang bisa dikendalikan. Main bawah bahaya nih. Wah, ya main bawah. Meja ini susah. Apalagi main titip. Waduh. Bagus, berapa skor? Aku yang penting menang lah berapapun. Tapi kalau seri nggak salah ya, Bung Ahmed. Seri masih ada Indonesia, peluang, Australia masih ada masih peluang. Masih ada peluang. Aku Masih ada seri. napas tapi, kita. tapi dengan catatan itulah. Dengan Kalau bisa catatan di pun- pertandingan lain ya seri juga gitu. Tapi kalaupun menang ya yang menang jangan Jordania. Ya, jangan Jordania. Jangan Jordania yang menang. Semoga aja kayak Piala Asia Senior pertandingan kedua kita bisa menang 1-0. Tapi penalti kalau misal atau apa. tiba-tiba Jordania menang 3 poinnya kan, 4 jadinya misalnya. Iya, Qatar takutnya 3. Iya, pertandingan terakhir Qatar yang bunuh-bunuhan. jegang jadinya nih. Iya. Bisa jadi Qatar yang jegang lawan Australia. Tapi aku khawatirnya nih playing coming from behind-nya ini, Pak. Kayak Iran nyerang Israel tiba-tiba ya. Mana tahu nanti kalah Qatar nih, Bang. Gimana gitu? Ya itu makanya jadi rame kalau Nah, kalah jadi Qatar. rame peluangnya kan? Iya. Semua Kalau berpeluang kalah kan? Qatar, kalau kalah Qatar jadi Betul-betul rame. neraka dia memang ini. Semua mau masuk ya kan? Iya. Masuk. Ya, masuk surga. Kalau aja, kalau masuk. Qatar kalau Yordania menang, Indonesia menang masih agak enak. Indonesia menang. Karena ya. Qatar sama Australia bakal mati-matian di Mereka ujung mati-matian, laga. Indonesia pun ya mati-matian juga. Ini akhirnya tidak ada yang bergantung kepada pertandingan orang lain. Tapi aku percaya apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Iya, betul. Kecurangan yang kau tanam Qatar bakal kau dicurangin juga nanti sama si Jordania. Tak juga dia, Bukan juga dia, ya? dia di Piala Asia dari pertandingan pertama Nah. curang juara kok. 3 kali penalti. Sampai di puncak sampai di final pun tetap curang juga. Iya, iya. Juara kok. Juara 3 juga. kali dapat apa? Juara juga. Kalau di Liga 3 itu rumah wasitnya udah dibakar. Liga Bukan tiga- cuma dipukuli di Enggak, dalam itu liga- lapangan. harus abang pertegas. Liga 3 Indonesia, kan? Indonesia. Nah. Bukan cuma dipukuli di dalam lapangan, dulu Rumahnya rumahnya dicari, dicari ya. dibakar. Bisa gol pertama Qatar par penalti. Gol kedua Qatar par penalti. Gol ketiga Qatar par penalti. Masa Gol voucher. ketiga menit 96. Skor 2 sama. Skor 2 sama. Lawan Lawan Yordania. Jordania juga. Makanya nih Wah, ini dia wah, seru nih. Seru. Bunuh-bunuhan orang ini. nih. Betul. Makanya kafar ya namanya. Kafar. Jadinya Kafar, kufur. kafar kufur kotor. Terakhir, Bang. Kubur. Oke. Ini Piala Asia. Liga Champions sedikit enggak? Oh iya, Oh iya, selamat boleh. ya buat Real Aku Madrid, belum tidur nih Bayern gara-gara Munchen. pertandingan semalam. Fans Chelsea no comment lah. Liga Champions. Chelsea kan lagi bagus-bagusnya nih Chelsea. Tapi enggak. Tapi Fan City menderita ya. Itulah ibaratnya lebih bagus tidak ikut bertanding kalau apa namanya kalah gitu. Enggak lah. Ya kan? Lebih bagus bertanding kalah. Hah? Cuma jadi penonton. Ya, timbang takut kalah, bagus gak usah main kan gitu. Ya. Betul kan, Bung Am? Itu- Takut keluar banyak duit, mending gak itu usah ini ya. politik. Oh iya, politik gitu ya. Ya. Politik itu aja peluang menangnya cuma 10% masih banyak yang ikut. Kenapa motivasinya? Hah? Nggak tahu, itu tidak bisa dibahas dengan ilmu Secara ekonomi. logika ya? Nggak bisa. Iya. Politik itu kenapa orang mencalonkan diri menjadi caleg? Karena tidak Itu ilmu tidak pasti. bisa dibahas dengan teori Ilmu pasti. analitik ekonomi manapun. Iya. Karena pasti akan nggak jelas jadinya. Potensi kemenangan dia, Persentasenya. persentase hanya 10%. Iya. Ekonom mana yang menyarankan orang untuk berbisnis yang kemungkinan berhasilnya cuma 10%? Nggak ada kan? Ya kan? Misalnya aku ahli ekonomi, sana ada bisnis. Pasti nanya orang kan, berapa peluang untungnya nih? 10%. Ada nggak orang yang mau? Ada. Orang bodoh, Bisnis. Ada. orang bodoh mana yang mau Orang bodoh mana tuh? Dewa judi. Itu beda. Itu beda. Iya. Dewa judi mau main ya. Tahu sana sih, tanya kalah ya kan? Ya udah inilah nasib.
wah udah gila duluan kau, gitu kan. Jadi secara teori nggak bisa diterima itu ya? Nggak bisa diterima. Ilmu perpolitikan Ilmu gitu ya? perpolitikan Secara tidak ekonomi bisa dikorelasikan dengan ekonomi. Nggak betul, bisa. betul. Karena tidak ada untungnya kan gitu ya Pak? Iya, persentase dia Persentasenya. keberhasilan hanya 10%, kegagalan 90%. Nah. Loh kok diambil gitu? Teori olahraga gimana pula dengan ekonomi? Beda lah. Olahraga Persentasenya enggak. 50-50. Sekarang sepak bola ini murni bisnis, dibangun dengan konsep Modal bisnis. sebesar-besarnya, untung sebesar-besarnya. Modal yang kecil, bagaimana dengan modal yang besar mendapatkan margin yang besar juga? Sepak bola. Iyalah, kayak City, kayak Madrid gitu tuh. Betul, betul. City dan Madrid itu menjalankan konsep ekonomi dalam sepak bola. Kalau Yang Arab bagus. gimana tuh Bang? Arab. Arab nggak jelas. Ya kan? Kenapa? Nggak jelas. Arab itu buang duit aja. Nggak pakai modal. Pus. Nggak hitung-hitung dulu dia. Iya. Sama kayak model City lah Arab yang agak lain. Kalau yang lain kan nggak. Saya Mansur ya. Saya Mansur. Ah. Dia kayaknya sudah Berubah pola kiblatnya. pikir ke Eropa dia. Nggak kayak PSG PSG. misalnya. PSG kan buang aja, bung. Liga Yang Champion penting nol. nampak gemerlap nol. Ya kan? Iya. Sekarang baru Justru ini dibuang semua agak naik nih. sekarang udah beda konsepnya. Ya. Ketika masuk Enrique bilang ini mau dijalankan dengan konsep aku atau enggak. Ditantang ya. Kalau mau dijalankan aku masuk, kalau enggak. Terbukti ya kan? Bagaimana caranya? Oke, pertama buang Messi dulu. Kan Messi, dibuang Neymar, semua pemain-pemain ya. top Bintang mereka, ya. bintang-bintangnya. Yang tersisa siapa? Mbappe masih boleh. Itu pun karena dia pemilik saham. Itu pun karena dia pemilik Karena saham. ketua, Dan ada ketua perjanjian Nggak kan? boleh dibuang Ketua. ya. Sampai Presiden Prancis pun turun tangan. Iya, ada perjanjiannya. Kalau yang lain enggak. Makanya dia dijalankan dengan konsep bisnis yang luar biasa, City ini. Dan hasilnya kita lihat. Kalah semalam. Ya, yang ngalahkan Madrid. Yang ngalahkan Madrid. Oh, Kalau iya, enggak iya, lolos iya. ini. Iya. Lolos, iya, betul. iya. Itu semalam lo setuju nggak Bar dibilang itu final ke pagi? Iya, Final apa ke gini? dinian ya bisa jadi. City Final. Madrid ya. Sampai apa lo? Leg pertamanya udah seru juga kok. Iya, Leg pertama pertama balas-balasan Gol gol. pertama balas-balasan gol kan, karena terbuka permainannya yang pertama. Yang kedua semalam sangat berhati-hati. Ya. City sangat hati-hati, Madrid lebih hati-hati lagi. Dan menerapkan konsep sepak bola counter Pragmatis, attack-nya ya. kan, pragmatis. Walau nggak jalan sebenarnya. Hanya jalan di separuh, ya sekitar 30 menit babak pertamanya jalan. Babak kedua nggak jalan lagi, pure itu dikuasai oleh City. Begitu juga di perpanjangan waktu kan. Aku nontonnya kapan golnya ini? Ini tinggal gol aja nih. Rupanya nggak Nah, masuk. teringatnya Bang efek perubahan regulasi apa itu? Ya, Bang? itu besar, Gimana, Bang? besar, Pengaruh besar. nggak tuh Bang? Pengaruh. Pengaruh memang ya. Pengaruh Artinya sekali. lebih antusias yang mana nih? Yang sekarang lah. Yang sekarang dibanding yang apa namanya? Yang kemarin karena Agregat. ada agregat Gol gol tandang, ya. gol tandang itu sekarang kan dihapus. Artinya motivasi itu lebih banyak di Di sekarang ini ya. Ya karena dengan Nyetak gol sebanyak-banyaknya mau di mana Iya. pun dia main. Dia Dengan- nggak perlu mau main di kandang lawan seperti apa. ya kalau tapi- kayak kemarin kan City sudah pragmatis saja kan karena dia sudah mencetak 3 gol di kandang Madrid. Dengan Menang 0-0 1-1 pun dia masuk. Iya, iya, Kalau iya. sekarang kan enggak. Oh, enggak. Dia harus menang. Dia harus memenangkan. Harus menang. Do or die. Kalau saya semalam 1-1 kan nggak cukup karena perpanjangan waktu kan akhirnya. Ya, walaupun memang di City waktu di kandang Madrid 3 sama. imbang juga ya. 3 sama. Itu kan permainan terbuka 3 sama. Nah, kalau dengan regulasi yang dulu itu kan City cukup 0-0 aja di kandangnya. Betul. 1-1 kayak gini dia masuk. Ini Memang kan 1-1 nggak masuk dia. Wajib menang ya. Wajib menang. Seandainya City di Madrid menang, di City kalah, Ya itu harus adu penalti juga. Kalau Walaupun 1-1 gitu. kalau ada menang kalah, misalnya 2-0, Hmm. ya kan? 2-1 lah yang paling gampang itu. 2-1. Kemudian di sini 1-1 gitu kan. Seri. 1-1-0. Dengan agregat kan 2 sama. Iya. Kalau dulu Menang si City 2-0. ya karena mencetak gol di sini kan. Hmm. Nah, ini enggak jadi hitung imbang. Terus maju. tetap main sampai Iya, adu penalti. sampai ada yang beda. Kalau perubahan regulasi itu ya. Dan lebih fair di City ya. Perubahan yang baru sekarang ini ya. Fair. Kalau Real Madrid juara lagi Liga Champions gimana nih? Mau pulang. Artinya udah. City 15. Kira-kira siapa yang bisa menghalangi Madrid nih sekarang? Ya udah dengan, makanya. dengan Iya, komposisi semifinal Dua kali seperti lipat ini. dari AC Milan udah. Iya. Kalau bicara 15. Kayak Juli Ini aja udah ada Bang. dua kali lipat jaraknya. Dortmund, PSG, sumpah pula ini Dortmund PSG ya. Iya. Final kedua. Indonesia, Kedua juga. Indonesia sorry. Bayern Munchen. Munchen Bayern sama Munchen. Madrid, lupa. Munchen juga lagi kayak gitu mainnya.
Munchen ini sebenarnya nggak terlalu mengerikan kayak dulu. Kayak 4-5 tahun lalu kan Sama kayak sangat dulu, betul. mengerikan ketika ngelawan Munchen itu sama kayak melawan City sekarang kan. Udah gentar dulu kita. Kalau sekarang Arsenal aja buat Tapi bisa jadi Madrid buat lawan Munchen ya final. City Munchen tersungkur-sungkur kok semalam. Habis. Oh, ya, habis. Madrid Munchen kan ketemu di semifinal nanti. Semifinal ini kan Madrid Munchen. Ada Iya, Munchen kemarin. nanti. Oh ya, udah jumpa di luar ya. Iya. Potensi final? Kayak Real PSG Madrid udah PSG, pasti. jumpa Mbappe lah ini dah. Nah, ini baru seru ya. PSG ini. Siap itu kalau kalah PSG langsung pindah Mbappe kan. Oke lah, aku akui. Dia kalah menang pindah. Kalah menang pindah. Kalah menang pindah. Madrid Karena udah belum tahu. belum tahu. Nah itu pindah kemana ya belum tahu. Ini Dia mungkin bisa ini pindah. kura-kura ninja nggak bisa dipercaya nih. Iya. Dia bisa pindah kalau bagi tim yang bisa mengalahkan tim dia. Memang udah habis apanya. Dia tidak Power ingin ya? memperpanjang. Mungkin Enrique juga punya rencana tersendiri ke depan Oh. dengan menyingkirkan dia. Jangan ada Mbappe di sini baru bisa jalan nih secara penuh ya. Walaupun sampai sekarang jadi andalan terus sih Mbappe. Cuma dengan keberadaan Mbappe di situ barangkali Menghambat pemain lain. menghambat rencana besarnya Enrique. Jadi akhirnya semua sepakat untuk tidak memperpanjang, sepakat baik-baik. Tapi persoalannya dia pindah kemana ini belum tahu. Jadi walaupun sudah dibilangnya 90% ke Madrid, itu nggak usah dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Tiba-tiba ke Liverpool kan Memang dia kura-kura ninja nih Pak ya Iya. dipercaya nih. Itu loncat. Nggak jelas mau kemana tau-tau. Tapi yang bisa beli Mbappe itu pun Cuma hanya Madrid. beberapa tim kan. MU Madrid, bisa. City. MU bisa. Di luar City Madrid ya, bisa, di luar Madrid City itu bisa. MU, City, Liverpool, Liverpool. Chelsea. Chelsea kayaknya nggak bakal sih. Oh, nggak bakal ya? Nggak bakal. ya. Bukan Tapi bukan secara- Chelsea-nya nggak mau, Mbappe-nya nggak mau kayaknya. itu dia. Mbappe-nya Secara uang dapat bisa. Secara dapat. Secara duit bisa. Prestasi ini. Liverpool pun secara duit bisa. Cuma Sombong amat. cuma persoalan Liverpool kan bukan hanya Mbappe-nya nggak mau, tapi ya kan Klopp nggak ada lagi di situ. Jadi dia berpikir ini siapa nih pelatihnya nih, cocok nggak aku di Belum situ. tahu juga siapa penggantinya Belum tahu nanti. juga dulu siapa. Katanya orang Portugal. Oh si mantan, oh ya Sporting Lisbon. Sporting Ya? Lisbon. Ah itu. Ruben Amorim. Ya itu. Nah itu kan berarti tinggal MU sama City. City. Nah City ini Guardiola masih tetap bertahan nggak nih? Masih ya. Masih lah. Nah, berarti kemungkinan besarnya ya cuma kemari ke City atau ke Madrid atau MU. Tapi kayaknya dia berpikir juga MU ini jadi kuburanku juga nih MU nih. 11-12 sama Chelsea. 11-12 ini katanya kan. nggak masuk Liga Champions pula. Ya, artinya hanya City dan Madrid sebenarnya. Barca kan lagi kesulitan keuangan juga kan. Jadi Jual rumput kan nggak mungkin Ah, ya, jual yang lain nggak lagi. mungkin juga kan, nggak mungkin uang makan siangnya dipotong kan. Nggak boleh mandi kayak. Tapi hebat juga Jerman bisa 2 Jerman 2 tim tim ya. Nggak terduga. tidak terduga. Ini tapi Dortmund nih. Representatif. Nah, bilang Golkar malam. Ini kan pas kebetulan masuk. Oh, Udah mau main itu Mas. Oke Bang, kita mau siap-siap Ya, nih, ya, ya, ya. live Yuk, reaction yuk, ya. yuk, oke. Gunners. Mungkin itu ya. Atau mau kita prediksi apa lagi? juara Itu. champion langsung? Oh, Nanti. banyak lagi. Oke. Masih ada semifinal. Oke, sambil menunggu penampilan live reaction kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.